Friendline.co. Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Biswayoga. Dan pada kesempatan kali ini di hari Selasa kita akan membuat Monday Market Review. Berhubung kemarin itu market close, bukan close ya, bank holiday, which is itu ngasih pergerakan yang sangat kecil. Dan hari ini baru kita buat Monday Market Review. So kita langsung saja masuk ke dalam chart. Nah, seperti biasa, yang pertama di sini kita punya pair gold, yang dimana di gold ini kalau kita lihat dari daily time frame, kemarin dia ada rejection ya di area ini, which is area ini adalah area Fibo 618 dari sini. Oke. Di sini dia masih tertahan dan candlenya closing berupa rejection. Oke. Next kita breakdown ke per hour. Nah, di 4 jam juga di sini sudah ada bearish engulfing, yang dimana ini bisa menjadi confirm untuk si gold ini bearish. Nah, sebelumnya saya sudah sempat membuat Monday Market Review, yang dimana waktu itu harga masih di 1940-an dan potentially gold ini akan menyentuh di angka 2000. Dan hari ini gold sudah high-nya itu di 1998. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi trend line di sini masih menunjukkan bahwa trennya ini masih bullish di time frame 4 jam. Dan kalau kita lihat di 1 jam time frame, nah di sini ada kemarin waktu market close di gold, lalu open besoknya langsung terbang dan kemarin dibalas bearish. Nah, di sini kita bisa lihat ada resisten yang di respect oleh si gold. Di sini dia sempat ngetes lalu turun. Dan kalau kita lihat di 15 menit juga dia sudah membuat struktur bearish ya di sini. Oke, dari sini awal mulanya dia break, lalu dia pullback di sini. Nah, jadi di sini ada dua zone yang di pullback oleh dia dan dia berhasil bertahan di 1990 lalu langsung drop. Nah, untuk sementara view dari gold yang saya lihat di sini, kalau kita lihat di sini saya punya zone dan juga di sini ada trendline ya di sini. Kalau kita turunin, nah trendline ini mungkin bakal di respect oleh si gold karena di sini dia membuat sebuah konsolidasi. Jadi gold ini, misal gold bisa break lagi ke area 1981, berarti di sini dia ada potensial untuk kembali bullish ke zone yang sudah saya buat di sini. Jadi dari pandangan saya, view dari gold ini bisa membuat high hingga di 2010. Di harga 2010 di sini masih ada potensial buat gold ini bullish. Nah, cuman syaratnya adalah di sini dia harus breakout dulu dan breakoutnya itu secara impulsif. Jadi untuk mencari validasinya maka di sini dia harus pullback. Dia pullback lalu dia membuat high baru, pullback lagi, berarti itu ada potensial dia buat bullish ke 2010. Nah, sementara itu misalkan di area 1981 ini dia ke reject, turun lagi dan naik lagi ke reject, berarti ini ada pertanda bahwa gold ini bisa melanjutkan penurunan sampai di area 1959. Jadi 1959 ini masih area trendline dari si gold ini sendiri, which is kalau area 1959 nggak bisa di break, maka dia bisa mantul. Tapi kalau misalkan area ini di break, dia juga bisa melanjutkan penurunan. Cuman kita fokusnya di sini aja dulu. Kalau dia break ke bawah, berarti dia bakal menuju tujuan terdekatnya di 1960 dan nextnya di 1957. Oke, ini untuk gold, simple banget. Oke, kalau kita lihat lagi, sini sudah ada bearish yang cukup kuat. Range pullback dari gold ini masih menjadi di area ini. Oke, di area resisten ini. Jadi misalkan nih gold
bullish sampai di sini mantul, berarti ada potensial dia buat turun. Tapi kalau misalkan dari respon candlenya dia bullishnya strong, berarti kita bisa identify trennya di time frame yang lebih kecil. Oke, next kita masuk ke JPY USD. Oke, JPY USD di sini kalau kita lihat dari daily time frame, di sini ada support, yang dimana support ini adalah support sebelum-sebelumnya dari si JPY USD ini. Kalau kita lihat dari monthly time frame, di sini low dari 2002, di sini ada 2015. Low-nya ini sudah di breakout oleh si JPY USD. Nah, validasinya di sini adalah kalau memang ini menjadi valid breakout, berarti dia ada potensial bakal turun lagi dan nanti dia bakal pullback lalu bakal turun lagi. Tapi kalau misalkan ini menjadi false breakout, berarti dia bisa turun lagi sedikit, nanti dia naik, dia bisa menjadikan ini support kembali. Berarti itu ada potensial buat si JPY USD ini bakal membuat lower high, which is di sini dia belum mempunyai lower high di monthly time frame. Mungkin di sini ada momentum kalau dia memang false break, berarti di sini dia akan membuat lower high. Resisten terdekat berarti sekarang ada di garis hitam, lalu di zone orange ini dan di sini. Nah, mungkin di sini ada beberapa impact dari yang terjadi di dunia yang mempengaruhi JPY sampai dia bisa breakout di area support terendahnya dia. Ini mungkin bakal menjadi new record untuk JPY. Ekonominya sangat melemah di tahun 2022 dan saya rasa pemerintah di sana juga nggak bakal diem. Dia pasti bakal ngelakuin something, dan harapannya kalau ini menjadi false break, berarti kita punya momen di semua pair yang berlawanan dengan JPY. Berarti semua pair itu bakal bearish, yang dimana pair-pair itu hari ini dia masih strong banget bullishnya, trennya masih belum jelas karena adanya pelemahan dari si JPY. Oke, jadi itu mungkin buat si JPY USD. Kita coba cek di GBP JPY. Oke, GBP JPY ini dari weekly time frame. Weekly time frame di sini high yang terdekat sudah di break. Dia membuat high baru dan di sini juga sama. Ini trennya bullish banget dari GBP JPY. Terus kalau kita lihat area resisten terdekat dari weekly, di sini masih menjadi resisten terdekat. Oke, kalau kita ambil di zone ini, teman-teman bisa melihat di sini ada pantulan, ada pantulan, ada pantulan, ada pantulan, ada pantulan juga di sini. So di sini ada 5 kali pantulan. Seharusnya zone ini bakal di respect dulu oleh si GBP JPY. Either dia membuat higher low buat ngetes di area ini, atau dia membuat correction sedikit buat melanjutkan kenaikan. Nah, untuk zone terdekat berarti dia sudah memasuki di sini. Zone terdekat dari GBP JPY di sini masih lumayan jauh, sekitar 1000 pips ya di sini. Kalau misalkan dia bullish ke area ini berarti itu 1000 pips ya hitungannya. Saya rasa untuk dalam waktu dekat ini zone ini bakal menjadi high-nya dia dulu, untuk dia membuat higher low lah minimal, karena trennya ini benar-benar bullish banget. Dan kalau kita lihat di sini dia sudah sempat rejection tapi tiba-tiba bullish lagi karena si JPY-nya yang melemah. Oke, kalau kita lihat dari 4 jam time frame, di sini clear, struktur bullish-nya clear banget, higher high, higher low, dia membuat swing yang konsisten. Oke, dia membuat swing yang sangat konsisten di sini. Nah, dari zone-zone yang saya buat, dia belum pernah break. That's why di sini adalah reasonnya dia kenapa dia bullish strong banget. Di sini juga udah dicerminkan bahwa tren ini impulse correction, continuation dan seterusnya. Oke, kalau kita ambil dari trend line,
Oke, di sini trend line-nya terlihat di breakout. Oke, trend line-nya terlihat di break. Nah, kita masih punya zone, jadi dari high zone ini ada di angka 168 dan kita belum tahu pasti sejauh apa dia bakal terbang nih di sini. Kita turunin lagi ke 1 hour. Kita coba pakai Fibo. Nah, di sini adalah rincian TP atau take profitnya dia. Jadi di sini high-nya di 168 pas. Nah, jadi selama dia belum bisa break dari area swing sebelumnya ini, swing low sebelumnya, dia bakal tetap ngulangin hal yang sama. Dia bullish, correction, continuation lagi. Jadi kita bakal menunggu di area-area ini, di angka manakah dia mengalami rejection yang keras. Karena ini masih market Asia, dia udah bullishnya sekitar 171 pips di Asian market, which is nih bakal dibales sih menurut saya di market di London session atau New York session. Ini pasti bakal dibales, dia bakalan turun. Untuk sementara kita bakal mantau di area ini untuk mencari titik reverse-nya dia. Oke. Jadi next kita punya CAD-JPY. Ini juga sama. Si CAD-JPY ini juga memiliki tren yang cukup strong ya di sini. Oke, di sini dia memiliki volume yang cukup rendah, tapi chartnya sangat impulsif. Volumenya nggak lebih besar daripada yang ini, tapi chartnya sangat impulsif sekali di market Asian. Jadi itu ada something happens mungkin. Semua pair yang isi JPY itu sama. Kita bakal menunggu struktur bearish dulu sebelum kita in di sana. Nah, di sini juga ada sebuah rising wedge. Dia break, berharap dia membuat flag, tapi dia nggak ngebuat flag, tidak di respect, dia langsung bullish lagi. Oke, di sini dia udah mulai breakout di area resisten. Untuk sementara saya nggak mau ngambil buy karena melihat dari CJPY USD juga berada di area terendahnya banget. Jadi saya better wait and see dulu timbang saya ngebuy, harganya sudah terlalu tinggi. Jadi saya bakal menunggu titik momen reversal dari pair-pair ini. Oke, EuroCAD the last one. Oke, EuroCAD. Ntar saya hilangin indikatornya dulu. Oke. Di sini kalau kita lihat di weekly time frame sesuai dengan yang saya bahas sebelumnya, saya sempat share si EuroCAD ini, yang dimana di sini adalah titik pullbacknya dia. Jika ini di respect maka dia turun. Nah, di sini memang benar si EuroCAD respect di sini, lalu dia sudah mendekati area support dan support, the next supportnya masih jauh sekitar, kalau kita lihat di sini sekitar 500 pips lagi menuju area supportnya dia. Nah, cuman kalau kita lihat di daily time frame, oke, di sini kita punya trend line. Di sini ada potential si EuroCAD ini membuat falling wedge. Jadi ada potential dia membuat falling wedge, dan di sini dia memasuki area support ketika dia membuat falling wedge. Nah, kita bisa menunggu di 4 hour. Oke, di zone ini saya pasang alarm dulu. Support, trend line, falling wedge. Jadi saya bakal menunggu ada rejection di area ini. Nah, ketika dia turun, sini ada rejection, saya bakal melihat di struktur 1 hour untuk mencari high dan higher low, dan saya akan entry di area higher low. Oke, dengan risk to reward yang cukup bagus, mungkin untuk dibuat menjadi swing. Kalau ini confirm higher low, berarti stop lossnya cukup di bawah low sebelumnya. Di target pertamanya sekitar 263 pips, dan next target itu 677 pips. Ini potentially buat si EuroCAD, kalau memang dia skenario nya seperti ini dan dia respect seperti ini, teman-teman juga boleh entry ketika ada higher low di sini. Oke, ini EuroCAD nya cukup bagus.
KJPY juga cukup bagus. Bakal menunggu adanya titik balik dari KJPY, EuroJPY, GBP-JPY, karena dia naiknya sudah overbought banget, belum memiliki struktur higher low di time frame besar. So jadi kita bakal pantau pair tersebut. Nah untuk kali ini mungkin itu aja dari saya. Tetap hati-hati buat teman-teman yang trade, karena marketnya ini lagi kecampur sama ekonomi dunia yang melemah. Jadi semua negara itu dia bakal berusaha semaksimal mungkin agar mata uang mereka bisa kembali naik. Terus ada isu-isu war juga kemarin, dan buat teman-teman jangan lupa jaga risknya. Lalu teman-teman juga sabar melihat trennya, dan see you on the next video.